Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, thank you very much for your coming. Thank you very much. Terima kasih sudah masuk dalam perkuliahan online saya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat perkuliahan online secara video, dan maaf kalau beberapa saat lalu saya tidak bisa mengisi perkuliahan karena saya sedang tidak enak badan, sedang sakit, sehingga saya harus rehat dulu beberapa saat sampai akhirnya saya bisa untuk mengisi perkuliahan pada saat ini. Saya akan mencoba cek. I would like to check my voice. Is it clean enough to understand? Bisa mendengar suara saya dengan baik? Semoga bisa mendengar ya. Kalau misalnya kurang terdengar, silahkan volumenya bisa dikeraskan sehingga suara saya bisa terdengar, atau bisa mendengarnya dengan headset. Jadi suara saya bisa jelas untuk didengarkan, seperti itu. Nanti untuk pertanyaan bisa bertanya melalui WhatsApp, atau bisa juga melalui komen yang ada di YouTube, di kolom komen, atau juga bisa di kolom blog saya pribadi yang saya linkkan dengan video ini. Oke? Seperti itu. Kita akan lanjut jadi nanti saya akan membuat video setiap harinya. Kalian ngikutin saja, ikut dalam perkuliahan, dan nanti jangan lupa untuk isi presensinya nanti dengan kuis ya, biar kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, ini saya akan mulai lagi. Oke. Kita masuk ke quality assurance and auditing. Sebelumnya nanti kita akan belajar juga tentang beberapa tata bahasa yang penting untuk kalian pahami agar membantu kalian dalam menulis dan juga untuk membaca dan memahami sebuah teks. Oke. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya dengan saya. Quality assurance and auditing berarti apa itu? Quality assurance berarti ya kita mengetahui bagaimana untuk mengaudit dan mengetahui mengetahui kualitas dari suatu produk, dan untuk memastikan ya bagaimana kita menjamin sebuah kualitas dari sesuatu hal dan bagaimana untuk mengauditnya. Nah, ini poinnya di situ. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalian bisa buka bukunya juga biar memudahkan kalian ya. Ini ada beberapa istilah di sini. GAP, GCP, ya, GDP, GLP, dan yang lainnya. Ini untuk istilah-istilah yang digunakan. Oke. Nah, ini silakan bisa dijawab. GAP itu apa? GAP itu adalah ya, nih lihat nih. GXP is an abbreviation for good practice. Jadi GXP, G bla bla bla, P itu ada abbreviation. What's the abbreviation? Abbreviation itu adalah singkatan. Abbreviation. The X is used to indicate the many different area of good practice. Jadi di sini ada banyak sekali area dari quality control itu sendiri yang akan dilakukan. Jadi GP itu adalah good practice. G bla bla bla, P letter yang di tengahnya itu apa? Huruf yang di tengahnya itu apa? GAP berarti good bla 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 practice. A-nya ya good auditing practice. GCP good clinical practice. GDP good documentation practice. GLP good laboratory practice. GMP good manufacturing practice. GRP good research practice. GSP good safety practice. Sampai sini paham? Paham ya? Sudah paham ya? Oke, semoga
video ini bisa membuat kalian lebih paham. Oke, rentang videonya cuma sebentar saja, karena tidak akan saya buat 1 jam gitu, tidak. Karena di YouTube sendiri saya kemarin membuat hampir 1 jam, ternyata ketika upload di YouTube tidak bisa secara pas gitu, tidak bisa diupload. Jadi saya mencoba untuk sedikit-sedikit, dan kalian juga semoga bisa lebih mudah memahaminya, seperti itu. Sudah sampai sini paham ya? Oke, lanjut ke Better Practicals. Ltd provides employees with general information on GMP. What is GMP? Good blah 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 practice. GMP tadi apa? Good manufacturing practice. Oke. Sekarang kita harus tahu manufacturing itu apa? Manufacturing itu pemproduksian, ya. Jadi proses pemproduksian itu manufacturing. Good manufacturing practice on its intranet. Ya, read the following text and answer the question. Okay, Better Pharmaceutical Ltd. In the pharmaceutical, maaf ya, Better Pharmaceutical. Oke, ini agak sariawan, jadi berbicaranya semoga bisa jelas ya. Oke, in the pharmaceutical industry, different quality assurance processes are required for each area of good practice. Ya, jadi ini quality assurance itu berkaitan dengan good practice, atau good practice itu bagaimana pelaksanaannya secara baik gitu ya, bukan praktikum ya. Oke, good practice itu bagaimana praktiknya di lapangan secara baik. Jadi dalam pemproduksian obat itu harus memiliki standar dalam beberapa tahap, yaitu tentang tentang kalau ini manufacturingnya, pemproduksiannya. Kalau kemarin kalian baca ada yang lain tentang yang lainnya, auditing dan yang lain-lain. Oke, gitu. Dalam teks ini saya akan mencoba membantu kalian untuk memahaminya. Kita akan bahas bareng-bareng ya, kayak seperti di kelas gitu. Ya, ini memang di kelas sih, kelas daring ya. Oke. Dari sini, it is easy to understand how good practice works in the area of manufacturing. Jadi di sini lihat nih. Ini paling mudah untuk dipahami bagaimana praktik yang bagus, praktik yang baik, pelaksanaan kerja yang baik di area pemproduksian. Jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana praktik kerja yang baik dalam tahap pemproduksian, ya. Oke. The quality assurance process in good manufacturing practice or GMP, includes product quality control. Jadi ada beberapa dalam tahapan ini yang menginkludkan atau meliputi beberapa tahap yang lain. Jadi ada satu tahap yang include dengan beberapa tahap yang lain. Jadi GMP itu meliputi apa saja gitu. Yang pertama adalah product quality control. Jadi pengkontrolan kualitas dari produk itu. Oke. Kemudian sampling, berarti pembuatan sampling. Oke. Kemudian testing, melakukan pengujian. Kemudian product sampling, melakukan penyamplingan produk. Oke. Kemudian apa lagi itu? Bisa dibaca? Ya. Jadi sudah product sampling itu ya pengujian, uji coba dari sampling itu sendiri, dari produk itu sendiri, maaf. Kemudian product sampling itu apa? Untuk apa sih? Nah, ini dijelasin nih, is to check the quality of pharmaceutical products. Jadi untuk mengecek kualitas dari produk farmasi itu sendiri. This is important to make sure that the product is suitable for its intended use for sale. Jadi ini GMP ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk make sure, untuk memastikan bahwa produk itu memang cocok untuk dijual dan cocok untuk penggunaan yang tepat gitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke.
endpoint testing. Endpoint testing itu apa? Di sini dijelaskan endpoint testing is carried out at the end of every manufacturing